Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A angkatan 35. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak. Dengan kasus yang kami angkat yaitu adalah pelanggaran kerahasiaan data pegawai. Namun sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya yaitu adalah Alexandro Delon Tangunyan Omega Rawit sebagai ketua kelompok. Lalu ada anggota saya yaitu adalah Adisti Septiza, lalu ada Aditya Dwi Saputra, lalu ada Ajeng Fitriani, lalu ada Amelia Adinda Putri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah kasus yang terjadi pada bagian kepegawaian terkait penerapan nilai-nilai berakhlak. Kasus ini bermula ketika seorang pegawai meminta bantuan kepada petugas kepegawaian untuk memperoleh informasi mengenai hasil penilaian kinerja pegawai lain. Informasi tersebut sebenarnya bersifat terbatas dan bukan menjadi kewenangan pegawai yang meminta. Namun karena adanya hubungan pertemanan, petugas kepegawaian memberikan informasi tersebut. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan akses informasi dan ketidakpatuhan terhadap prinsip kerahasiaan dan kepegawaian. Dalam kasus ini, nilai berakhlak yang terkait yang pertama yaitu akuntabel. Sebagai petugas kepegawaian, seseorang harus melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini, petugas tidak menjaga kerahasiaan data yang menjadi tanggung jawabnya sehingga nilai akuntabel tidak diterapkan dengan baik. Yang kedua yaitu loyal. ASN dituntut untuk menjaga kepentingan organisasi dan mematuhi aturan yang berlaku, memberikan informasi kepada pihak yang tidak berwenang, menunjukkan bahwa kepentingan pribadi atau hubungan pertemanan lebih diutamakan daripada kepentingan organisasi. Yang ketiga yaitu harmonis. Lingkungan kerja yang harmonis dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Kebocoran informasi dapat menimbulkan kecemburuan, ketidakpercayaan, bahkan konflik antar pegawai sehingga nilai harmonis menjadi terganggu. Kemudian kita masuk ke analisis penyebab kasus yang kita angkat. Yang pertama ada kurangnya pemahaman mengenai kerahasiaan data pegawai. Penyebab pertama adalah petugas kepegawaian belum sepenuhnya memahami bahwa data penilaian kinerja pegawai merupakan informasi yang bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Akibatnya, petugas menganggap pemberian informasi kepada teman kerja sebagai hal yang biasa, padahal tindakan tersebut melanggar prinsip kerahasiaan data dan etika profesi. Yang kedua ada tidak adanya pengawasan terhadap akses data pegawai. Penyebab berikutnya adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan dan akses data kepegawaian. Jika tidak ada kontrol yang jelas mengenai siapa yang mengakses data, kapan data diakses, dan untuk tujuan apa data digunakan, maka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi akan semakin besar. Yang ketiga, adanya kedekatan personal yang mempengaruhi profesionalisme. Hubungan pertemanan yang dekat dapat mempengaruhi objektivitas petugas dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, petugas lebih mengutamakan hubungan pribadi dibandingkan aturan dan tanggung jawab jabatan. Padahal, sebagai ASN, setiap keputusan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, bukan pada kedekatan dengan seseorang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dampak kebocoran informasi kepegawaian. Yang pertama adalah adanya kebocoran informasi kepegawaian. Contohnya adalah data penilaian kinerja yang mana merupakan informasi pribadi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kenyamanan pegawai yang bersangkutan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua adalah menurunnya kepercayaan pegawai terhadap unit kepegawaian. Hal ini terjadi apabila pegawai mengetahui data mereka dapat diakses kemudian dibagikan secara tidak sah, maka mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap unit kepegawaian. Hal ini dapat membuat pegawai merasa tidak aman dan ragu terhadap kemampuan unit kepegawaian dalam menjaga informasi rahasia. Kemudian yang terakhir adalah potensi konflik antar pegawai. Informasi hasil penilaian kinerja yang tersebar dapat memunculkan kecemburuan, kesalahpahaman, atau perbandingan yang tidak sehat antar pegawai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengganggu hubungan kerja dan suasana kerja yang kondusif. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi berdasarkan analisis yang telah kita lakukan tadi, ada beberapa alternatif solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kerahasiaan data pegawai. Nah, yang pertama yaitu membatasi akses data sesuai kewenangan. Setiap pegawai hanya dapat mengakses data yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan adanya pembatasan akses, risiko penyalahgunaan maupun kebocoran informasi dapat diminimalkan. Yang kedua, yaitu mengingatkan pemahaman terkait perlindungan data pegawai. Organisasi perlu memberikan sosialisasi, pelatihan, atau edukasi secara berkala mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data serta konsekuensi yang timbul. Apabila terjadi pelanggaran, langkah ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan profesionalisme pegawai dalam mengelola informasi. Yang ketiga yaitu memberikan sanksi terhadap pelanggaran kerahasiaan data. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar setiap pegawai memahami bahwa data kepegawaian merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Pemberian sanksi juga dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Melalui penerapan ketiga solusi tersebut, diharapkan keamanan data pegawai dapat terjaga dengan baik serta nilai berakhlak, khususnya akuntabel, loyal, dan harmonis dapat diwujudkan dalam lingkungan kerja. Demikian alternatif solusi yang dapat kami usulkan. Dengan komitmen seluruh pegawai dalam menjaga kerahasiaan data, diharapkan tercipta lingkungan yang profesional, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih. Oke, baik, terakhir kita masuk ke dalam pada kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebocoran data terjadi karena kurangnya pemahaman, lemahnya pengawasan, dan pengaruh hubungan personal. Dampaknya tidak hanya merugikan individu yang datanya dibocorkan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap organisasi. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan akses data, peningkatan pemahaman pegawai, serta penegakan sanksi agar nilai akuntabel, loyal, dan harmonis dapat diterapkan secara optimal dalam lingkungan kerja. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.